Masih bersama kami di Presisi Pagi. Tim Mabes Polri dipimpin oleh Brigjen Pol Indarto dan tim staf operasi Sobs Polri melakukan pengecekan langsung terhadap kelengkapan sarana prasarana sistem dan kesiapan operator hotline Polri 110. Pengecekan ini dalam rangka penguatan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pengecekan dilakukan di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Badung, Polda Bali. Layanan hotline Polri 110 dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Badung untuk meminta informasi, membuat laporan, atau menyampaikan pengaduan terkait keamanan dan ketertiban. Sebab kehadiran layanan hotline Polri 110 ditujukan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap terselenggaranya layanan keamanan publik. Untuk mendukung layanan tersebut, jajaran Polres Badung telah menyiapkan sistem pencatatan dan perekaman setiap interaksi antara kepolisian dan masyarakat. Ini merupakan wujud dari program Presisi Kapolri, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang mudah diakses sekaligus dalam rangka membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas. Masyarakat bisa melapor langsung melalui hotline Polri 110 terkait berbagai situasi seperti kecelakaan, bencana, kemacetan, kondisi arus lalu lintas, maupun tindak kriminal. Dengan adanya layanan ini, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan informasi kepolisian dengan lebih mudah serta menjadi mitra Kamtibmas dalam menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Badung, Polda Bali. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan pemerintah, Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Merauke, Polres Merauke, Polda Papua, membagikan hasil panen jagung ke pesantren. Kegiatan pembagian hasil panen jagung sebanyak 3 karung ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Panen jagung ini bukan sekedar panen biasa, melainkan langkah strategis untuk mendorong ketahanan pangan nasional dalam menyongsong program swasembada pangan yang ditargetkan tercapai pada tahun 2025. Panen jagung ini merupakan hasil dari sinergi dan kolaborasi yang harmonis antara petani dengan pihak kepolisian. Keberhasilan panen ini menunjukkan pentingnya sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat, serta pengurus pesantren dalam menjaga ketahanan pangan. Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Merauke, Polres Merauke, Polda Papua menegaskan bahwa keberhasilan ini tentu saja tidak datang dengan sendirinya, sebab lahan pertanian yang dikelola oleh jajaran Polsek KPL Merauke serta hasil panen yang diberikan ke pesantren ini disambut dengan rasa syukur oleh pengurus pesantren. Kegiatan ini menunjukkan komitmen polisi dalam mendukung program ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena polisi tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga turut serta dalam mendukung pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Humas Polres Merauke, Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Polres Ponorogo menggelar kegiatan curhat Kamtibmas di Desa Koper, Kecamatan Jetis. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakapolres ini berlangsung hangat dan interaktif. Polres Ponorogo kembali menggelar curhat Kamtibmas sebagai sarana untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat secara langsung. Kegiatan ini digelar di Desa Koper, Kecamatan Jetis baru-baru ini. Curhat Kamtibmas kali ini dipimpin oleh Wakapolres Ponorogo, Kompol Gandhi Dharma Yudanto. Ia berdiskusi secara interaktif dengan warga. Kegiatan curhat Kamtibmas berlangsung hangat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan unek-unek, saran, dan permasalahan yang dihadapi sehari-hari, terutama terkait keamanan dan pelayanan kepolisian. Polisi menggunakan momentum curhat Kamtibmas ini untuk menerima masukan yang konstruktif demi peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian di lapangan.
Wakapolres menegaskan bahwa kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya Polri untuk terus mendekatkan diri dengan masyarakat, agar terbangun komunikasi yang humanis dan efektif. Dari Humas Polres Ponorogo melaporkan untuk Polri TV. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 melakukan aksi kemanusiaan di Puncak Jaya, Papua. Kegiatan ini digelar di Sekolah Alkitab yang menjadi titik pengungsian akibat konflik perang suku. Tim Asistensi Operasi Damai Kartens 2025 menggelar bakti sosial di Sekolah Alkitab Puncak Jaya, Papua beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dipimpin Kasatgas Humas Kombes Pol Yusuf Sutejo dan Kasatgas Tindak Kombes Pol Wahyu. Kegiatan ini berfokus memberikan dukungan kemanusiaan bagi para pengungsi, terutama anak-anak dari keluarga yang terdampak konflik antar suku. Dalam kegiatan ini, Satgas Damai Kartens menyalurkan bantuan logistik, serta menyampaikan pesan-pesan kedamaian dan kepedulian kepada para pengungsi. Momen mengharukan terlihat saat anak-anak pengungsi menerima bingkisan. Mereka tertawa dan tersenyum di tengah situasi yang sulit. Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, Polri hadir tak hanya untuk menjaga keamanan, tapi juga untuk menyembuhkan luka-luka sosial di Papua. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faisal Ramadhani menyatakan pendekatan humanis adalah kunci dalam membangun rasa aman yang berbasis kepercayaan. Satgas Operasi Damai Kartens memastikan bahwa negara hadir sebagai pelindung, pengayom, dan sahabat bagi seluruh rakyat Papua. Dari Humas Operasi Damai Kartens 2025 melaporkan untuk Polri TV. Himbauan bijak disampaikan Guru Besar Universitas Brawijaya, Profesor Muhammad Bisri. Ia mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara santun dan tetap taat hukum. Ia menjelaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional yang harus diiringi dengan tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak orang lain. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mematuhi apa yang telah disepakati oleh semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif. Salah satunya adalah pasal 6 tentang Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang mengatur tentang unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum, bahwa sebagai warga negara yang baik kita memang punya hak, punya tanggung jawab dan kewajiban yang sama di muka hukum. Oleh karena itu, para mahasiswa, para pemuda masyarakat punya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun demikian, di dalam menyampaikan pendapat, baik itu berupa saran, kritik, masukan, atau ketidakpuasan kepada pemerintah, haruslah disampaikan sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, yaitu orang yang unjuk rasa harus juga menghormati pendapat yang tidak unjuk rasa. Artinya, kalau unjuk rasa menyampaikan pendapat di muka umum, harus menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati norma moral, agama, dan etika. Karena apapun yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan unjuk rasa di muka umum dengan menyampaikan saran, kritik, dan lain-lainnya, kalau itu terlalu masif, itu terlalu berisik, itu akan mengganggu masyarakat sekitarnya yang punya hak yang sama. Jalan bisa jadi macet, bisa terjadi perkelahian, apalagi nanti di dalam menyampaikan pendapat itu disusupi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang senang membuat onar. Oleh karena itu, saya selaku Guru Besar Universitas Brawijaya menghimbau kepada para pemuda, masyarakat, mahasiswa yang melakukan unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum, hargailah orang-orang lain juga, supaya juga tidak merusak fasilitas negara yang itu juga dibeli dari uang rakyat. Sekali lagi,
Kami himbau kepada semuanya yang melakukan unjuk rasa, marilah kita bersama-sama menghormati masyarakat, juga menghormati negara kita. Kita jaga semuanya. Negara ini negara yang aman, damai, sejahtera dalam rangka untuk menuju Indonesia yang maju ke depan. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.